Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, likes, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari maki pimpinan Bonyamin Saiman lapor kepada DPR untuk membentuk pansus terkait kasus Joko Chandra. Jadi ini sumber saya dulu di YouTube. Jadi katanya ada mafia hukum dalam kasus Joko Chandra ini, banyak yang memberikan bantuan kepadanya. Jadi baik dia polisi, hakim, jaksa, dan juga bagian kelurahan dan lain sebagainya untuk mengurus KTP-nya. Dan dia sering jalan-jalan kemana-mana saja mengurus KTP-nya itu. Pertama dia mengurus KTP-nya itu kepada pengadilan, yaitu pengadilan negeri, untuk mengajukan peninjauan kembali atas kasus ke Mahkamah Agung lewat pengadilan negeri. Kemudian dia mengurus lagi KTP-nya ke kelurahan. Semua berjalan lancar. Sepertinya ada yang membantunya. Kalau melihat masalah ini, sepertinya semua aparat negara itu membantu kinerjanya sesuai bidangnya masing-masing. Baik hakim, baik kejaksaan, baik kepolisian, maupun kelurahan, dan lain sebagainya. Jadi untuk mengetahui siapa yang salah dalam hal ini, maka organisasi MAKI yang dipimpin Bonyamin Saiman ini mengajukan ke DPR supaya dibentuk pansus. Tujuannya untuk mencari kebenaran daripada siapa yang bermain di dalam masalah tersebut. Karena katanya ada dugaan semua aparat negara itu bermain untuk membantu Joko Chandra ini selamat daripada buronannya itu selama 11 tahun. Jadi saya lihat, karena nanti kalau sudah disampaikan kepada DPR, kalau DPR nanti mau membentuk pansus untuk memeriksa terkait dengan perkara Joko Chandra ini, karena nanti DPR bisa memanggil secara langsung baik kepolisian, kejaksaan, hakim, dan polisi maupun kelurahan dan sebagainya. Dia dapat memanggilnya itu semua, dan mereka bisa ditanya satu persatu di depan anggota DPR lainnya maupun di depan anggota masyarakat yang menghadirinya. Jadi kalau nanti dia sampai diperiksa pansus, kemungkinan besar akan terbukti, dan semua nanti akan terbukti siapa saja yang tersangkut dalam penyelesaian hubungannya dengan buronan Joko Chandra ini. Karena ada dugaan ini ya, bahwa para aparat penegak hukum ini maupun aparat pemerintah yang berkepentingan memberikan bantuan kepada Joko Chandra ini ada kaitannya syarat dengan perbuatan korupsi, memberikan uang. Karena apa? Tidak mungkinlah orang itu memberi bantuan dengan risiko tinggi kalau tidak ada imbalannya. Apalagi masalahnya ini masalah buronan kakak besar. Tidak mungkin mereka tidak menikmati uangnya. Apalagi Joko Chandra seorang pengusaha. Perusahaannya banyak di negara Indonesia ini. Jadi dia memberikan sejumlah uang tertentu tidak sulit baginya. Dan juga nanti kalau sampai aparat pemerintah ini, baik dia sebagai jaksa, baik dia sebagai hakim, baik dia sebagai polisi, maupun sebagai kelurahan dan lain sebagainya, ada terbukti menerima uang daripada Joko Chandra ini, berarti perbuatannya melakukan perbuatan gratifikasi, perbuatan korupsi yang tidak merugikan keuangan negara tapi merusak nama negara. Hal ini bisa diancam pidananya di dalam pasal 5, pasal 11, dan pasal 12 Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Ancamannya itu cukup berat. Pasal 5 ancamannya 5 tahun, pasal 11 ancamannya 5 tahun, sedangkan pasal 12 ancamannya seumur hidup dan hukuman badan maksimal 20 tahun.
Jadi tidak sedikit masalahnya. Karena kalau nanti sampai terbukti, harus diproses sampai ke pengadilan. Yang akan disidik sesuai mungkin bidangnya menyidik. Nanti orang kejaksaan menyidik orang kejaksaan, kepolisian menyidik kepolisian, dan juga nanti kalau Pemda tentu bisa disidik oleh KPK, oleh kejaksaan, oleh kepolisian sendiri. Tergantung. Jadi inilah saya lihat, karena 3 instansi ini sama-sama bisa menyidik perkara korupsi, baik dia kepolisian, kejaksaan, atau KPK. Jadi ini yang saya lihat nanti, perkara Joko Chandra ini, semua aparat itu cukup besar masalahnya, karena saya lihat semua sudah tersangkut memberikan bantuan kepada Joko Chandra ini terkait dengan uang. Dan untuk membuktikan supaya mereka mengaku satu sama lain perbuatannya, perlu dilaporkan Maki ke Bonyamin Saiman ini kepada anggota DPR untuk mencari kebenarannya, untuk menjaga agar tidak terulang lagi di kemudian hari. Karena kalau terjadi akan kemudian hari, untuk mencegah jangan sampai terjadi di kemudian hari, maka Bonyamin Saiman ini melaporkannya kepada DPR supaya dibentuk pansus untuk dapat mencari keterangan yang benar. Sekian dan terima kasih.